Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Alim dari Perbankan Syariah A, akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Baik, kita mulai saja. 3 aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. 1. Naratifme. 2. Empirisme. 3. Konvergensi. 1. Naratifme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. 2. Empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. 3. Konvergensi. Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak yaitu insting, pembiasaan, tradisi, suara hati, kehendak, pendidikan, pola dasar bawaan atau turunan. Kita mulai dari insting. Insting sering diartikan bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dari kondisi psikis manusia. Ya, kita lanjut ke pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam Islam disebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan atau melahirkan kegiatan yang baik. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang berakhlaki, akan tetapi juga kepuasan emosional. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebiasaan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan, sehingga kualitasnya tergantung dari pengetahuan akal yang dimiliki. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang makruh. Pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Keturunan. Dalam hal ini, secara langsung atau tidak langsung, sangat mempengaruhi bentuk, sikap, dan tingkah laku seseorang. Sifat-sifat asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya. Kadang-kadang anak itu mewarisi sebagian besar dari salah satu sifat orang tuanya itu. Ilmu pengetahuan belum menemukan secara pasti tentang ukuran warisan dari campuran atau prosentase warisan orang tua terhadap orang tuanya. Peranan keturunan sekalipun tidak mutlak dikenal pada setiap suku, bangsa, dan daerah. Baik, itu penjelasan dari saya. Bila mana ada kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.